Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Wahyutami, NIM 2019 1060 1019 dari kelas Praktikum Perpetaan dan GISA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep sistem informasi geografis dasar dan sedikit pengenalan tentang aplikasi ArcGIS. Diharapkan dalam pembahasan kali ini kita bisa mengenal lebih maju tentang sistem informasi geografis atau SIG. Jadi secara pengertian, sistem informasi geografis atau SIG itu merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mampu mengaitkan database grafis atau dalam hal ini adalah peta dengan database atributnya yang sesuai. GIS atau SIG sendiri itu juga bisa diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Nah, adapun komponen sistem informasi geografis itu sendiri menurut John E. Harman Stephen J. Anderson tahun 2003, secara rinci, SIG atau sistem informasi geografis tersebut dapat beroperasi dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, orang, yaitu yang menjalankan sistem. Peran manusia pada SIG itu sendiri yaitu untuk menjalankan sistem yang meliputi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, serta menangani data geografis dengan kedua perangkat tersebut. Lalu yang kedua ada aplikasi, yaitu prosedur yang digunakan untuk mengolah data. Itu contohnya ada penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi geometri. Lalu yang ketiga data, yaitu informasi yang dibutuhkan dan diolah dalam aplikasi. Lalu yang keempat ada perangkat lunak SIG berupa program-program aplikasi. Itu contohnya seperti yang akan kita bahas nanti tentang aplikasi ArcGIS, Quantum GIS, dan AutoCAD. Lalu yang terakhir ada hardware, yaitu perangkat keras yang dibutuhkan untuk sistem. Itu contohnya CPU, lalu ada mouse, keyboard, monitor. Lalu data yang akan diolah pada sistem informasi geografis itu merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, dan mempunyai dua bagian penting yang membuat berbeda dari data lain, yaitu yang pertama, informasi lokasi atau spasial. Ini berkaitan dengan suatu koordinat, baik itu koordinat geografi lintang bujur dan koordinat X, Y, Z. Lalu yang kedua, itu informasi deskriptif atau atribut. Ini informasi yang berbentuk data kuantitatif dan kualitatif, angka maupun teks. Selanjutnya, format data pada data spasial itu dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster itu sendiri yaitu data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis itu direpresentasikan sebagai struktur sel grid atau pixel. Contohnya itu bisa dilihat sendiri ini, di samping ini. Pada data raster, itu resolusi atau definisi visual itu bergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel itu menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Jadi semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi pula resolusinya. Yang kedua ada data vektor, yaitu bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area, atau daerah yang dibatasi oleh garis
yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes atau merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Contohnya ini. Bisa dilihat sendiri ini. Dan keuntungan utama dari format data vektor itu adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Kemudian, adapun sumber data spasial bisa kita ambil dari yang pertama ada peta analog, yaitu peta yang dalam bentuk cetak. Itu contohnya peta topografi dan peta tanah. Lalu ada data GPS atau Global Positioning System. Teknologi GPS ini memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi sistem informasi geografis. Pengolahan data yang bersumber dari GPS itu biasanya dalam bentuk format vektor. Lalu yang ketiga, bersumber dari data sistem penginderaan jauh. Ini merupakan sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis karena ketersediaannya itu secara berkala dan mencangkup area tertentu saja. Misalnya dari citra satelit dan foto udara. Lalu yang terakhir ada data hasil pengukuran lapangan. Data ini dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya ini merupakan sumber data atribut. Contohnya itu batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas hak penguasaan hutan, dan masih banyak lagi. Nah, pada ini di samping ini adalah contoh sumber data dari penginderaan jauh. Lalu ini sumber data dari peta analog. Dan ini bisa dilihat ini itu adalah alat ukur yang digunakan untuk data hasil pengukuran lapangan. Selanjutnya, untuk membuat peta itu, yang pertama kita akan mengumpulkan atau menyusun layer-layer data spasial, yaitu ada data vektor, data raster. Nah, pengertian layer sendiri itu adalah lapisan-lapisan data, sehingga berbagai jenis data dalam bentuk peta, tabel, data maupun grafik dapat ditampilkan secara bersamaan dalam format sistem informasi geografis atau SIG. Misalnya, pada bagian bawah kita bisa memasukkan data elevasi. Lalu di atasnya kita bisa memasukkan data hidrografi atau sungai, kemiringan, dan lain-lain. Nah, kumpulan layer-layer ini akan menghasilkan sebuah peta yang sesuai dengan tema. Lalu, manfaat sistem informasi geografis atau SIG itu yang pertama sebagai manajemen tata guna lahan. Pada SIG itu bisa membantu dalam pembuatan perencanaan setiap wilayah, pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi perdagangan, industri, pemukiman, perkantoran, fasilitas umum, serta jalur hijau yang hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, pada bidang sumber daya alam, ini SIG itu berguna sebagai inventarisasi, rehabilitasi, dan konservasi lahan, serta mengetahui persebaran dan potensi sumber daya alam, mengetahui kawasan hutan yang potensial dan lahan kritis, mengetahui kawasan lahan yang sudah mengalami perubahan fungsi lahan, serta mengetahui kawasan hutan yang masih baik atau ada yang sudah rusak. Terus, yang ketiga, untuk mengawasi daerah rawan bencana alam, ini dalam manfaat SIG itu dalam mengawasi itu seperti daerah-daerah rawan yang terjadi bencana alam, itu ditentukan tindakan mitigasinya, seperti menyusun rencana-rencana pembangunan daerah rawan bencana, melihat luas daerah yang terdampak dari adanya bencana alam, dan menentukan tingkat bahasa erosi. Lalu yang terakhir, untuk pengelolaan lingkungan, SIG itu sebagai pengelolaan
pemetaan daerah rawan erosi, pemetaan kawasan hutan lindung, pemantauan perubahan lingkungan, pemetaan wilayah erosi, dan pemetaan kawasan untuk budidaya. Nah, berhubung di sini saya menggunakan ArcGIS sebagai pengolahan data geospasial, maka kita perlu sedikit mengenal tentang ArcGIS atau ArcGIS ini. Apa sih ArcGIS? ArcGIS adalah sebuah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Environmental System Research Institute atau ESRI, yaitu sebuah perusahaan yang telah lama berkecimpung di dalam bidang geospasial. ArcGIS atau ArcGIS ini adalah sebuah platform yang terdiri dari beberapa software, yaitu ada Desktop GIS, Server GIS, Online GIS, ESRI Data, dan Mobile GIS. ArcGIS atau ArcGIS ini itu merupakan kumpulan software yang terdiri dari beberapa software tersendiri, yaitu yang pertama ada ArcMap. ArcMap ini merupakan software yang paling utama pada ArcGIS karena hampir semua tahapan GIS itu dilakukan pada ArcMap seperti input, analisis, dan output data spasial. Namun, meskipun demikian, banyak tugas-tugas GIS yang tidak dapat dilakukan menggunakan ArcMap sehingga pengguna itu masih perlu mempelajari dan menggunakan software ArcGIS yang lain. Yang kedua ada ArcCatalog. ArcCatalog ini memiliki fungsi sebagai pengolahan data seperti data spasial seperti input, konversi, dan analisis data. ArcCatalog ini dapat dianalogikan sebagai file explorer. Biasanya, ArcCatalog ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam ArcMap dengan cara drag and drop dari ArcCatalog. Lalu ada ArcScene. ArcScene ini berfungsi untuk visualisasi 3D, yaitu menyajikan tampilan yang perspektif bernavigasi, berinteraksi dengan data virtual 3D dan raster. Software ini itu biasanya digunakan untuk cangkupan yang lokal dan tidak terlalu luas, misalnya itu untuk visualisasi sebuah kota kecil, kawasan hutan, bendungan, dan sebagainya. Lalu ada ArcGlobe. ArcGlobe ini ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cangkupan data yang lebih besar. Jika ArcScene ini menampilkan data spasial secara lokal, maka ArcGlobe ini menampilkan data spasial dengan perspektif yang lebih global. Lalu ada ArcReader. ArcReader ini digunakan pengguna jika ingin membagikan project ArcMap dengan pihak lain. Oh ya, ArcGlobe ini serupa dengan Google Earth. Lalu, sebelum lebih jauh kita bekerja menggunakan ArcMap, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu antarmuka ArcMap. Selanjutnya, yang pertama kita akan membuka aplikasi ArcMap-nya untuk mengetahui tampilan antarmuka pada ArcMap. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk-bentuk aplikasi pada ArcGIS. Yang pertama itu ada ArcGIS Administrator, ArcGlobe, ArcMap, ArcScene. Nah, kali ini akan kita bahas adalah ArcMap. Kita buka dan tampilannya akan seperti ini, bisa dilihat. Yang pertama itu adalah di sini tuh ada menu. Menu ini merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ArcMap. Lalu yang kedua ada toolbar. Ini adalah toolbar. Ini adalah sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan toolbar, tinggal klik kanan pada tools lalu pilih tools yang ingin diaktifkan. Misalnya tools ini. Nah, lalu ada table of content. Table of content ini table of content. Ini untuk menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada project ArcMap yang sedang dikerjakan. Lalu ada map canvas. Ini namanya map canvas. Ini untuk menampilkan layar atau peta pada project yang sedang dikerjakan pada ArcMap. Lalu ada ArcCatalog atau katalog.
ini tuh memiliki fungsi mirip art catalog, namun dengan kapabilitas yang lebih terbatas. Ini, atau juga untuk mengoneksikan folder yang biasanya digunakan yaitu folder connection. Ini klik kanan, terus pilih connect to folder, lalu tinggal pilih folder mana yang akan dikonekkan pada ArtMap. Lalu setelah itu ada toggle. Ini toggle. Ini itu untuk mengganti dari data view ke layout view. Lalu ini pada sebelah sini itu ada coordinate bar. Ini untuk menampilkan koordinat kursor yang ditunjukkan pada map canvas. Lalu tadi ada pada toolbar, ini ada search. Ini gunanya untuk mencari sebuah tools. Misalnya pada tools hidrologi ini, atau juga bisa mencari ini, tinggal dipencet. Nah, ini muncul tools-toolsnya. Lalu ada toolbox. Ini toolbox. Nah, bisa dilihat ini tools-tools yang ada dalam toolbox. Lalu di sini ada editor. Terus jika tidak di sini belum ada, tinggal kita klik kanan. Nah, kita centang mana yang ingin dimaksudkan pada toolbar ini. Misalnya editor atau labeling. Nah, ini muncul. Lalu sini juga ada tombol save. Ini untuk menyimpan lembar kerja pada ArtMap yang kita kerjakan. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait konsep dasar SIG atau Sistem Informasi Geografis dan sedikit pengenalan tentang aplikasi ArcGIS. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.